Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dari kelas Sistem Informasi 2019A akan menjelaskan mengenai rancang bangun sistem aplikasi berbasis website dengan nama MyStyle. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Aulia Dwi Saputri dengan NIM 008, yang kedua ada saya sendiri, Siti Nurkolisa dengan NIM 033, dan yang terakhir ada Alfani Farizal Wira Utama dengan NIM 044. Yang pertama, latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Siti Nurkolisa. Minimnya pemanfaatan website sebagai ajang digital marketing para pelaku UMKM menginspirasi kelompok kami untuk membangun aplikasi web yang khusus digunakan untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM yang bergerak di bidang tekstil yang berada di Surabaya. Jika pelaku UMKM paham akan pentingnya digital marketing bagi usaha mereka, diharapkan mereka akan termotivasi untuk menggunakan digital marketing sebagai sarana komunikasi dan promosinya dengan memanfaatkan aplikasi web MyStyle yang akan kami bangun. Selanjutnya untuk dasar permasalahan, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan bagaimana membuat website MyStyle sebagai media penjualan bagi pemilik usaha mikro kecil menengah, khususnya yang bergerak di bidang tekstil di Surabaya secara online. Lalu untuk rasionalisasi, terkait rasionalisasi, dalam aplikasi ini tentunya tak lupa kami melakukan pemantauan terhadap jalannya sistem. Selain itu, kami juga menampilkan maksud adanya pengembangan MyStyle ini terhadap para penggunanya. Yang pertama ada bagi admin. Jadi admin selaku penjual akan lebih dimudahkan jika hendak menjual produk tekstilnya melalui website MyStyle, karena secara tidak langsung dapat memperluas jangkauan calon customer dengan pasar yang lebih luas, karena website MyStyle dapat dilihat oleh banyak orang di seluruh Indonesia yang hendak membeli dan mencari produk tekstil. Yang kedua ada bagi customer. Jadi customer atau calon pembeli dapat dengan mudah dan cepat membeli produk tekstil tanpa harus datang langsung ke toko. Customer juga dapat mencari produk tekstil yang diinginkan dengan lebih cepat tanpa harus mengelilingi toko secara langsung untuk mencari produk yang diinginkan. Hanya dengan membuka website MyStyle pada perangkat yang terhubung internet, customer bisa langsung membeli produk tekstil kapanpun dan dimanapun, yang mana mempermudah customer untuk melakukan transaksi. Lalu untuk tujuan, aplikasi ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM, khususnya yang bergerak di bidang tekstil di Surabaya secara online. Dan tujuan utamanya adalah untuk menarik perhatian masyarakat. Karena dalam bisnis, antusiasme masyarakat terhadap suatu produk akan berpengaruh juga terhadap keuntungan. Selain itu, tujuan membuat rancang bangun aplikasi berbasis website MyStyle ini adalah untuk memudahkan pemasaran produk, mempermudah proses penjualan maupun pengelolaan laporan, serta mempermudah konsumen untuk melakukan pemesanan barang tanpa harus datang ke toko, sehingga konsumen bisa mendapatkan informasi produk dengan lebih cepat. Lalu ada daftar fitur, yang pertama ada sign up atau login. Pada halaman ini, pengguna dapat melakukan login untuk yang telah memiliki akun pada web kami, dan melakukan sign up untuk user yang belum memiliki akun pada web kami. Lalu yang kedua ada fitur cari, yaitu pada halaman ini pengguna dapat mencari suatu produk dengan memasukkan nama produk atau kata kunci. Lalu yang ketiga ada home, jadi pada halaman home pengguna dapat melihat produk-produk rekomendasi. Lalu yang keempat ada kategori, pada halaman ini berisi tentang kategori barang yang telah kami kelompokkan agar memudahkan pengguna dalam mencari barang yang diinginkan. Lalu ada keranjang, yaitu pengguna dapat mengetahui jumlah produk yang telah dimasukkan ke keranjang yang nantinya akan di check out. Kemudian ada daftar order, jadi pada halaman ini berisi tentang rekap keterangan orderan yang pernah dilakukan. Selanjutnya ada about us, yaitu berisi tentang profil dan tujuan mengenai aplikasi web yang akan dirancang. Nah, jadi ini merupakan tampilan dari aplikasi berbasis website MyStyle. Oke, selanjutnya untuk daftar pengguna, yang pertama ada admin, yaitu orang yang bertanggung jawab mengelola serta melakukan maintenance sistem dan penyajian informasi penjualan kepada pengunjung website. Kemudian yang kedua ada pelanggan, yaitu orang yang mengunjungi website, baik yang melakukan pembelian ataupun tidak. Selanjutnya untuk bagan atau grafik analisa,
Yang pertama ada Entity Relationship Diagram atau ERD, yaitu sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain, sehingga diperoleh perancangan bisnis data aplikasi web MyStyle sebagai berikut. Oke, jadi di sini terdapat 5 entitas, dengan masing-masing entitas memiliki atribut seperti gambar ini. Kemudian, tiap entitas ini dihubungkan oleh relasi, yaitu yang pertama ada admin, yaitu mengelola produk, kemudian pembelian terhadap produk, lalu pelanggan melakukan pembelian dan pelanggan membayar ongkos kirim. Yang kedua, ada Physical Data Model atau PDM, yaitu bentuk fisik perancangan basis data yang sudah siap diimplementasikan ke dalam DBMS, sehingga nama tabel merupakan nama asli tabel yang akan diimplementasikan ke dalam DBMS. Jadi ini merupakan bentuk PDM dari aplikasi web yang akan kami rancang. Kemudian untuk struktur kode skrip dan program akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Alfani Farizal Wirautama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfani Farizal Wirautama dengan NIM 044 dari kelas SI 2019A. Saya akan menjelaskan mengenai pengkodaan program. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengkodaan program untuk di tampilan usernya. Untuk tampilan usernya, di sini saya menggunakan Bootstrap untuk front end dan juga PHP MySQL untuk backend-nya. Saya akan menjelaskan mengenai fitur-fiturnya. Di sini ada fitur kategori. Kita coba klik di sini. Nah, untuk fitur kategori sendiri, di sini akan menampilkan produk di ini. Setelah kita mengklik kategori tadi, akan mendapatkan ID kategori produknya dan menampilkan produk yang ada kategori ini tadi tersebut. Setelah itu, di sini juga ada menu seperti keranjang dan juga daftar order. Kita coba klik. Nah, tidak bisa karena di sini untuk di menu keranjangnya ada SSN loginnya. Jadi kalau belum login kita akan disuruh login terlebih dahulu. Kita coba login. Setelah kita login, kita coba klik keranjang tadi. Untuk barangnya 0 karena di sini untuk session ID usernya belum ada atau belum memasukkan produk ke dalam keranjang sama sekali, makanya tidak bisa atau tidak ada produknya. Kita coba membeli produknya. Sudah bisa dibeli karena sudah ada, sudah tertampil. Di sini ada untuk aksinya, ada update dan juga push, lalu ada untuk menu untuk menambah jumlah produknya yang akan dibeli. Untuk aksinya ini, untuk update-nya akan melakukan update untuk jumlah produknya dan juga untuk ini untuk menghapus produk yang akan dibeli. Dan untuk menambah jumlah atau kuantitinya, ini untuk scriptnya, ini untuk menambah dan ini untuk menguranginya. Dan untuk lalu kita coba ini klik checkout. Nah, di tampilan checkout ini juga tidak jauh beda dari cart tadi.
ketambahan untuk total harga yang harus dibayar dan juga kode order atau nomor invoice-nya. Untuk checkout-nya ini kodenya juga sama seperti tadi card, ada update-nya juga. Lalu kita ke checkout ini. Kalau sudah checkout, kita bisa melihat ke daftar order. Di sini untuk daftar ordernya yaitu adalah transaksi yang pernah dilakukan. Dan juga di sini ada status untuk konfirmasi pembayaran. Konfirmasi sudah dilakukan, sudah diterima, dan juga yang belum. Untuk yang belum akan seperti ini tampilannya, konfirmasinya. Di sini kita harus mengisi namanya. Untuk nama pengirim atau pembayar. Setelah itu kita masukkan tanggal bayarnya. Untuk rekeningnya di sini cuma ada Bank Mandiri. Kita coba kirim. Sudah terkirim. Lalu untuk daftar ordernya kita lihat konfirmasinya juga sudah diterima. Lalu setelah itu mungkin itu saja untuk pengodaan program dan juga demo-demo sedikit dari saya untuk tampilan usernya. Setelah itu kita coba masuk ke, ini ada pencarian produk. Jadi untuk pencarian produk ini, sebentar, kita coba. Misalnya produknya ini aja, kain tekstil, ada nggak? Nah, untuk kita kalau cari kain tekstil aja tidak bisa ditemukan atau kata kuncinya salah. Di sini ada beberapa produk. Jadi kalau kita klik kain tekstil mungkin tidak muncul kalau kita klik kain aja. Nah, kalau kita klik kain akan muncul untuk pengkodaan programnya. Ini untuk fiturnya. Jadi nanti dimana kita akan memasukkan produk yang akan dicari, nama produknya akan menemukan atau memunculkan nama produk yang seperti tadi yang diinputkan tadi. Jadi seperti itu untuk fitur pencariannya. Kita ke halaman admin. Nah, untuk halaman admin sendiri ini kita buka sebentar. Kita coba masuk ke kelola admin. Di sini untuk kelola admin juga sama. Untuk menu pencariannya juga di kelola admin juga ada menu pencarian search. Jadi kita coba saja staff. Nah, sudah muncul. Lalu admin juga sudah ada. Lalu di sini juga ada aksi, edit, hapus, dan juga menu untuk menambah staff. Saya di sini menggunakan modal. Setelah itu untuk
ininya adminnya. Iya, kita coba edit. Di sini sudah ada. Untuk menu editnya seperti ini. Jadi akan memunculkan nama staff, email, password. Ini passwordnya sudah di hash, lalu nomor telepon dan juga alamat. Setelah itu kita coba hapus salah satu. Nah, hapusnya juga sudah sukses. Jadi untuk menu hapusnya juga sudah ada. Ini. Setelah itu kita masuk ke selanjutnya, yaitu kelola pelanggan. Pelanggan ini kita mengelolanya nggak bisa mengubah password atau yang lain-lain, masih belum. Jadi kita biasanya untuk memantau apakah berapa banyak pelanggan yang sudah mendaftar atau mengeceknya. Kalau misalnya kelupaan alamat gitu. Setelah itu di sini ada kelola toko. Di kelola toko sendiri ada 3 menu. Untuk pertama menu kategori. Untuk menu kategori sendiri ini juga saya menggunakan modal untuk menambahnya. Juga sama seperti kelola admin, ada pencarian, ada untuk menampilkan di sini kolomnya, row-nya. Lalu untuk produk sendiri, ini untuk tampilan produknya. Untuk produknya sendiri, dari kita coba di sini, lihat di sini. Nah, di sini untuk menambah produk. Jadi kita tadi yang menginputkan seperti nama produk, deskripsi, untuk harga sebelumnya dan harga sesudah, seperti ini, harga sebelum dan harga setelah diskon. Dan juga di sini ada untuk mengupload gambar, dimana gambarnya juga ada harus atau memiliki tipe JPG atau PNG. Kalau enggak itu akan gagal. Dan juga ini untuk jika ukuran filenya lebih dari 1 MB, untuk filenya yang bukan JPG, PNG akan memunculkan notif alert. Lalu di sini ada metode pembayaran. Untuk metode pembayaran tadi seperti yang tertera pada tampilan checkout di menu usernya. Di sini juga nggak jauh beda untuk pengelolaan seperti yang sebelumnya. Lalu ada kelola pesanan. Itu kelola pesanan sendiri. Jadi di sini ada ID pesanan dari user tadi, untuk nama customernya, tanggal order, totalnya, dan juga ini untuk menunggu status. Ada yang menunggu, ada yang sudah dikonfirmasi atau dikirim. Kita coba ini. Nah, ini juga ada alamat untuk menampilkan info. Jadi ini untuk programnya.
Jadi di sini ada ID order ini tadi. Jadi setelah ID ordernya ada, akan menampilkan. Setelah itu kita coba klik selesaikan. Nah, untuk tampilannya juga sudah berubah, jadi terkonfirmasi. Setelah itu di sini juga ada ekspor data. Setelah ada ekspor datanya, juga ada kembali ke toko. Oh ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai edit metode ini yang tadi. Setelah tadi, sebentar, saya kembali ke edit produk saja untuk contohnya. Nah, untuk produknya setelah kita mengklik untuk kain ini yang misalnya nomor 1 ini, juga datanya akan muncul seperti nomor 1. Setelah kita misalnya kita ubah, nanti kita akan ke update langsung. Untuk setelah itu, untuk yang lainnya juga sama. Tuh, ini data pesanannya. Ini untuk edit metode tadi, metode pembayaran, dan juga edit kategori. Untuk ordernya juga tadi sudah. Lalu ini untuk modalnya. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai pengkodaan program, dan juga ya di sini juga ada tampilannya. Tadi bisa dilihat di awal pembukaan juga sudah, yang terkonfirmasi juga sudah bertambah. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai pengkodaan program dan demo sedikit dari aplikasi MyStyle. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dwi Saputri, NIM 008 dari kelas Sistem Informasi 2019A. Nah, pada kali ini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu akan mendemonstrasikan tentang fitur-fitur pada website yang telah kelompok kami buat, yaitu MyStyle. Untuk ini merupakan tampilan pertama website, yaitu tampilan tanpa login. Seperti ini. Jadi pada halaman home ini berisikan beberapa produk, gambaran produk yang terdaftar pada website kami. Nah, ini seperti ini. Kemudian jika kita pilih satu produk untuk melihat, nah, kemudian akan menampilkan deskripsi dari produk ini, gambar, kemudian nama produk, dan juga ada harga. Nah, kemudian juga ada tombol beli. Kemudian, kalau untuk halaman kategori, ini ada dua pada website MyStyle ini, yaitu serat sintesis dan serat alam. Yang pertama untuk serat sintesis, nah ini baru ada satu produk saja, seperti ini. Kemudian untuk yang serat alam, nah ini telah ada beberapa produk. Nah ini untuk tampilannya itu kurang lebih sama dengan yang halaman home tadi. Kemudian jika kita ingin coba membeli salah satu produk, ini contoh, kita pencet ini, kemudian nah kita pilih beli. Nah nanti kita akan diarahkan ke halaman login, karena tadi saya belum mencoba untuk login. Kemudian coba login sebagai pembeli ya. Nah,
Untuk tampilan awal setelah login kurang lebih sama seperti tadi, tetapi di sini ada kata-kata halo Aulia Dwi Saputri. Nah, ini menandakan bahwa kita login dengan nama yaitu Aulia Dwi Saputri. Kemudian coba kita masuk ke halaman keranjang. Nah, untuk ini halaman keranjang yaitu nanti semisal kita ingin membeli suatu barang, nah sebelum men-check out barang tersebut, nanti barang yang ingin kita beli itu masuknya ke keranjang gitu. Jadi untuk mencobanya kita langsung coba beli satu barang. Nah, semisal ini langsung kita pencet beli. Nah, tadi sudah ada tulisan di sini berhasil menambahkan ke keranjang. Coba kita lihat ke keranjang. Nah, ini ternyata sudah masuk ke keranjang. Kemudian, jika kita ingin men-check out barang tersebut, yaitu semisal jumlahnya aku pingin 5 barang. Nah, kemudian ini kita pencet. Nah, kan tadi kan 5. Nah, ternyata untuk mengetahui total harga, kita pencet update, kemudian untuk total harganya yaitu tersedia di sini, yaitu sebesar 60.000, kemudian ongkirnya 10.000 jadi 70.000. Karena ya barangnya kan 12.000. Nah, ini beli 5 jadi totalnya 60.000 plus ongkir 10.000 jadi 70.000. Kemudian langsung kita check out. Semisal kita langsung ingin men-check out. Nah, kemudian ini akan ada rekapan yaitu total harga yang harus dibayar 60.000, kemudian kode order. Nah, untuk pembayaran yaitu melalui Bank Mandiri ini. Bila telah melakukan pembayaran, konfirmasikan pembayaran Anda. Setelah itu kita pilih check out. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita melakukan check out, akan masuk ke daftar order. Kemudian, semisal kita telah mentransferkan sejumlah uang yang telah disebutkan tadi, kemudian kita ingin mengkonfirmasikan pembayaran, nah itu kita pilih di daftar order, kemudian kita perhatikan yang status ini, kemudian kita pilih yang konfirmasi pembayaran. Nah, ini kan tadi kode ordernya sudah, kemudian informasi pembayaran. Misal dari saya Aulia Dwi Saputri nama, kemudian rekening tujuan ya ini dari kita ingin transfer ke Bank Mandiri, kemudian tanggal bayar semisal terima kasih telah melakukan konfirmasi, tim kami akan melakukan verifikasi. Nah, selanjutnya tunggu informasi dari email. Seperti itu. Ini yang dari sisi user atau pembeli. Nah, kemudian kalau kita ingin login sebagai admin, jadi kita logout terlebih dahulu, kemudian kita login sebagai admin untuk mengetahui apakah pesanan tadi itu masuk ke halaman admin atau tidak. Nah, untuk tampilan dari sisi admin juga sama, kurang lebih seperti ini. Nah, yang membedakan yaitu ada halaman admin. Nah, di sini akan ada beberapa rekapan seperti jumlah pelanggan, kemudian jumlah pesanan, dan orang yang telah mengkonfirmasi pembayarannya. Seperti itu. Kemudian juga ada menu kelola admin. Nah, ini untuk mendaftarkan staf atau mengubah bisa mengganti dengan nama staf, kemudian nama email, password.
nomor HP dan alamat, seperti itu. Tapi tidak usah kita ganti. Juga ada fitur untuk menambah staff. Jadi adminnya nggak hanya satu admin, bisa beberapa admin begitu. Nah, kemudian untuk kelola pelanggan. Nah, ini untuk mengetahui pelanggan atau calon pembeli yang telah login di aplikasi web MyStill. Nah, ini ada nama pelanggan, nomor telepon, alamat, dan emailnya. Gitu. Kemudian untuk fitur kelola toko, nah ini untuk yang kategori. Jadi di sini kita bisa menambahkan kategori ataupun mengedit kategori. Jika kita ingin menambahkan kategori lain, bisa menggunakan fitur ini, tambah kategori. Kemudian jika ingin menghapus atau mengedit, tinggal memilih salah satu button yang ada di sini. Kemudian untuk yang produk. Nah, untuk yang produk ini, jika kita ingin menambahkan suatu produk, itu bisa dengan mengeklik button tambah produk ini. Kemudian kita masukkan nama produk, nama kategori, deskripsi, harga, kemudian gambar. Coba kita tambah produk, semisal ya ini. Nama produknya kain katun. Kemudian untuk kategorinya yaitu serat sintesis, kemudian deskripsinya. Nah, setelah itu untuk harga sebelum diskon, yaitu semisal, kemudian setelah diskon menjadi 8.000. Untuk gambar kita pilih yang harus PNG. Semisal ini. Kemudian kita tambah. Nah, jadi kita akan lihat terlebih dahulu. Nah, ternyata barang yang barusan kita tambahkan telah tertambah. Nah, kemudian kita juga bisa edit atau hapus. Misal kita hapus, ya tinggal hapus saja, kemudian hapus data sukses. Seperti itu. Kemudian untuk fitur yang metode pembayaran, ini gunanya untuk menambah metode pembayaran seperti ingin bank lain, bank BCA atau bank yang lain, dengan cara tambah metode seperti ini. Kemudian jika ingin menghapus atau mengedit juga melalui button yang ini yang ada di aksi, seperti itu. Kemudian untuk fitur yang kelola pesanan, yaitu kita bisa mengontrol apakah pesanan yang telah kita terima itu sudah sampai tahap mana. Nah, untuk semisal untuk yang nomor 4 ini, ternyata nomor order ini itu sudah masuk ke tahap pengiriman. Kemudian untuk yang nomor order ini, untuk yang urutan 2 sama 3 itu pesanan sudah terkonfirmasi. Untuk yang pertama ini masih menunggu konfirmasi. Begitu. Kemudian kita juga bisa mengekspor data, yaitu dengan klik ini. Nah, otomatis data tersebut telah terdownload. Begitu. Setelah itu ada fitur kembali ke toko. Nah, ini halaman awal tadi. Oh ya, di sini juga ada fitur tentang About Us, yaitu halaman yang menceritakan sedikit apa sih web MyStill ini. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.